Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di channel Salami TV. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang metode salami atau cara membaca Al-Quran metode salami. Namun kali ini kita bersama-sama akan memperingati, mengenang dan mengulas tentang baginda Rasulullah SAW untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sungguh berbahagia pada bulan ini. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Rasul, manusia yang paling agung, manusia yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah, benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sahabat Salami rahimakumullah, ada begitu banyak yang bisa kita teladani dari Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah samudra ilmu, samudra hikmah, samudra akhlakul karimah. Begitu banyak yang bisa kita teladani dalam berbagai sendi kehidupan Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan mengingat salah satu di antaranya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Anas bin Malik. Kita ingat kembali bahwa Anas bin Malik termasuk salah satu di antara sahabat Nabi yang istimewa. Beliau sejak usia 10 tahun telah berkhidmat, berada di rumah Rasulullah SAW untuk melayani Rasul yang mulia. Dalam sejarah kita tahu pula bahwa sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang diberi doa khusus oleh Rasulullah, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizkina, Allahumma barik fi auladina. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang usianya lama, keturunannya banyak dan soleh-solehah, kemudian juga diberi rizki harta yang sangat banyak. Dikisahkan bahwa Anas bin Malik pada suatu ketika pernah berkata, pada suatu hari Rasul pernah memanggilku dan bersabda kepadaku. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta antusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisyun li ahadin. Ya bunayya, wahai anakku, in qadarta, jika engkau mampu antusbiha wa tumsiya, dari pagi hingga sore, laisa fi qalbika, tidak ada di dalam hatimu ghisyun li ahadin, perasaan atau keinginan untuk berbuat buruk kepada orang lain, keinginan untuk berbuat curang kepada orang lain, faf'al, wahai anakku, kerjakanlah. Summa qala li, lalu Rasul melanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika min sunnati, sesungguhnya yang seperti itu termasuk kesunahanku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka itu artinya ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa cinta aku,
maka dia akan bersamaku di sorga nanti. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini sangat sederhana, sangat mudah sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya untuk bisa mengamalkan ini kita harus memiliki hati yang bersih. Begitu mudahnya untuk kita bisa bersama dengan Rasulullah di surga nanti, yaitu ingkodarta antus biha watum sia laisa fi qalbika ghisun li ahadin. Jadi kita berusaha semampu mungkin dari pagi hingga sore, dalam keadaan apapun kita menjaga dalam hati kita jangan sampai ada keinginan untuk berbuat jahat kepada orang lain, keinginan untuk berbuat buruk kepada orang lain. Ini termasuk contoh dari kesunahan Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain masih dari Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa suatu ketika Anas pun bercerita bahwa pada suatu hari Anas bin Malik bersama sahabat-sahabat yang lain sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasul bersabda, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang calon penghuni surga. Maka sahabat Anas bin Malik dan sahabat yang lain menjadi penasaran, siapa kira-kira orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian tiba-tiba muncullah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang baru selesai berwudu. Masih tampak bekas-bekas air wudu di wajahnya. Bahkan sebagian airnya masih menetes. Dan tampak pula sahabat ini menenteng sandalnya. Nabi menyampaikan hal ini sampai 3 kali berturut-turut selama 3 hari berturut-turut pula. Maksudnya pada hari yang kedua Anas bin Malik dan sahabat yang lain sedang duduk-duduk lagi dengan Rasulullah. Rasul pun bersabda yang sama, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita calon penghuni surga. Dan sungguh aneh, ternyata yang lewat adalah sahabat Nabi yang kemarin, orang yang sama. Kemudian di hari yang ketiga sama pula, sahabat Anas bin Malik dan sahabat yang lain sedang duduk, kemudian tiba-tiba Rasul bersabda, sebentar lagi akan lewat seorang calon penghuni surga. Tidak lama kemudian lewatlah persis seperti yang terjadi pada 2 hari sebelumnya. Orang yang baru selesai berwudu, masih tampak ada sisa air wudu di wajahnya dan menenteng sandal. Setelah peristiwa itu, maka salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran. Ingin tahu dia apa keistimewaan dari amal ibadah dari sahabat yang oleh Nabi itu dikatakan sebagai calon penghuni surga ini. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti sahabat yang tadi hingga sampai di rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, sahabat Abdullah bin Amr bin As pun berkata, wahai Tuan, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Sesungguhnya aku sedang berselisih dengan istriku, aku sedang berselisih dengan keluargaku. Aku berharap aku bisa menginap di sini, mudah-mudahan aku bisa mendapatkan ketenangan. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini sebenarnya berpura-pura. Dia membuat-buat alasan. Dia ingin menginap selama 3 hari 3 malam. Akhirnya sahabat Ansor tadi pun mempersilahkan. Nah, selama 3 hari 3 malam itu Abdullah bin Amr bin As kemudian mengamati apa amal istimewanya. Ternyata setelah diamati itu tidak ada amal yang istimewa kecuali yang umum dilaksanakan para sahabat pada umumnya. Ketika malam hari dia juga tidak melihat bahwa sahabat Ansor ini selalu bangun qiyamul lail atau salat tahajud dan sebagainya. Yang dia lihat hanya ketika tidur di malam hari dia bangun sebentar, habis itu kemudian dia kadang-kadang berzikir, kadang-kadang berzikirnya sampai subuh. Ya, selainnya adalah amal-amal ibadah yang biasa. Akhirnya selama
Setelah selama 3 hari 3 malam menginap di situ, sahabat Abdullah bin Amr bin As pun kemudian jujur kepada sahabat dari kalangan Ansor ini. Tuan, mohon maaf, sebenarnya saya ini kemarin telah berbohong. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluargaku. Sesungguhnya aku menginap di sini karena aku penasaran. Aku ingin mengetahui amal apakah yang istimewa yang engkau lakukan, sehingga Rasul itu mengatakan bahwa engkau sebagai calon penghuni surga. Maka sahabat Ansor pun berkata, sesungguhnya aku tidak punya amalan-amalan yang istimewa, kecuali yang kau lihat seperti itu saja. Hanya saja aku hanya berusaha semampu saya. Aku menjaga hatiku, menjaga perasaanku agar aku tidak punya keinginan buruk kepada orang lain, agar aku tidak punya rasa iri dengki kepada orang lain. Singkat cerita, sahabat Abdullah bin Amr pun terharu dan menyadari, oh barangkali inilah amal istimewa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat salami rahimakumullah, marilah kita meneladani Rasulullah SAW. Kita praktekkan dari hal-hal yang ringan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa meniru, bisa menjaga hati kita untuk tidak punya rasa ingin berbuat buruk kepada orang lain, menjaga hati kita untuk tidak punya rasa iri dengki kepada orang lain. Mudah-mudahan ini termasuk ikhtiar kita untuk mendapatkan rasa cinta dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan sebagaimana Rasul janjikan, yuhsyarun nas ma'amman ahabba ilaih, bahwa nantinya manusia akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita termasuk golongan orang yang cinta kepada Rasulullah. Terima kasih, mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan pula kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan selalu berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.